Kaos eksklusif Barca, Starboy, official merchandise starting 11. Pesan sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Salah satu nama yang paling penting dalam sejarah panjang FC Barcelona adalah pria bernama Johan Cruyff. Lelaki asal Amsterdam tersebut memiliki banyak jasa bagi Los Culés, baik ketika masih merumput sebagai pemain maupun saat menjadi juru taktik. Cruyff datang ke Barcelona sebagai pelatih setelah Blaugrana baru saja mengalami kekacauan. Kondisi tak stabil ini membuatnya harus membangun ulang mantan tim yang pernah dibelanya. Hasilnya, Cruyff malah mampu membuat Barca berprestasi. Lantas, seperti apa kisah pria bernama lengkap Hendrik Johannes Cruyff membangun ulang Barcelona? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Starting 11 Story. Karir Johan Cruyff sebagai pemain seharusnya berakhir pada tahun 1978. Itu menjadi salah satu alasan kenapa dirinya tak ikut Piala Dunia 1978 di Argentina. Setelah pensiun, awalnya Cruyff banting setir menjadi pengusaha. Tepatnya, Cruyff membuka peternakan babi. Dikutip dari 442, Cruyff bertemu seseorang bernama Michel Basilevich di Barcelona. Pria blasteran Prancis-Rusia tersebut memberi ide Cruyff untuk menginvestasikan uangnya untuk membuat peternakan babi. Hasilnya hancur lebur. Cruyff jatuh miskin dan terpaksa bermain bola lagi. Ia memulai ulang karirnya di Amerika Serikat. Setelahnya ia berpindah tempat. Dari Levante, Amsterdam hingga berkhianat ke Rotterdam untuk membela Feyenoord di akhir karirnya. Barulah 1984 Cruyff resmi gantung sepatu. Setahun kemudian, Cruyff mulai melatih. Ia mengikuti jalan sang guru Rinus Michels dengan menjadi juru taktik Ajax Amsterdam. Hasilnya pun tak buruk. 1 Cup Winners' Cup dan 2 KNVB Beker diberikannya untuk Ajax. Di Ajax, Cruyff sempat berkonflik. Frank Rijkaard pernah memilih pulang ketika berlatih karena Cruyff dianggap terlalu banyak omong dan mengkritik. Ujungnya, Rijkaard pergi ke Milan dan kelak Cruyff juga pergi ke Barcelona. Sebelum Johan Cruyff masuk, Barcelona sedang morak-marik. Blaugrana baru saja tersandung apa yang disebut sebagai El Moti de El Hisperia. 28 April 1988, sekitar 21 pemain Barca berkumpul di Hotel Hesperia. Mereka bersepakat untuk memaksa sang presiden Josep Luis Nunes untuk mundur. Presiden Josep Luis Nunes telah menipu kita sebagai manusia dan seorang profesional, ujar Kapten Barca yang memimpin rapat Jose Roman Alexandco via 442. Alhasil, masalah ini membuat otoritas Spanyol menyelidiki Barcelona. Ketika pejabat klub memaksa para pemain untuk berdusta pada penyelidik pajak, kepala Josep Nunes langsung menjadi target para pemain. Ini adalah titik terendah Barca sejak 1441-42. Untuk memperbaiki keadaan dengan harapan bisa terpilih lagi pada bulan Juni, Nunes menggunakan kartu asnya. Ia menarik Johan Cruyff kembali ke Katalan. 4 Mei 1988, Johan Cruyff didatangkan ke Barcelona. Ia menjual 15 pemainnya dan membangun ulang Barcelona yang hancur lebur. Sejak menjadi juara La Liga 1973-74 yang mana Cruyff masih menjadi pemain untuk Barcelona, Blaugrana hanya mampu meraih gelar La Liga 1 kali, yakni musim 1984-85. Eksodus pemain tersebut juga diikuti oleh masuknya banyak pemain lain. Menurut data Transfermarkt, musim 1988-89, Barcelona mendapatkan setidaknya 16 pemain, termasuk 3 pemain akademi yang salah satunya adalah mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Mia Aspas, Sigi Begiristain, Jose Mari Bakero, Julio Salinas, dan Eusebio nantinya akan menjadi pilar penting dalam The Dream Team milik Barcelona. Kemudian Cruyff melakukan perubahan gaya bermain Barcelona.
Ia membuat Barca bermain dengan skema 3-4-3, sebuah adaptasi dari 4-3-3 yang dipakai oleh gurunya Rinus Michels. Jika kamu memiliki 4 orang menjaga 2 striker, kamu hanya memiliki 6 pemain melawan 8 di tengah sehingga tak mungkin kamu akan menang. Kita harus membuat pemain bertahan maju ke depan. Ide pokok dari formasi tersebut adalah untuk mendominasi penguasaan bola. Menurut Cruyff, konsep dasarnya adalah ketika menguasai bola, pemain juga harus bergerak. Pemain bola memiliki apa yang musuhnya tak miliki, yaitu bola. Artinya, lawan tak akan bisa mencetak gol. Oleh karena itu, ini merupakan keuntungan yang harus dimanfaatkan. Pada musim tersebut, Cruyff langsung menggait trofi Cup Winners' Cup pada 1989-90. Mereka cuma mendapatkan Copa del Rey. Michael Laudrup dan Ronald Koeman yang baru didatangkan gagal bersinar. Namun, Cruyff masih percaya dengan apa yang sedang ia bangun. Barulah musim 1990-91 proyek Johan Cruyff mulai menuai hasil. La Liga berhasil didapatkan. Penyerang asal Bulgaria Hristo Stoichkov menjadi pemain baru yang mulai melengkapi puzzle-nya. Lalu semusim berikutnya, Cruyff membawa Barcelona ke level yang tak pernah dirasakan sebelumnya, yaitu menjadi kampiun Champions League. Musim 1991-92 adalah musim yang luar biasa bagi Barcelona. Sampdoria, tim yang mereka kalahkan pada Cup Winners' Cup 1988-89, mereka kalahkan lagi di Wembley. Ronald Koeman, Pep Guardiola, Michael Laudrup dan Hristo Stoichkov mendaratkan trofi Champions League untuk pertama kalinya ke Katalan. La Liga pun mereka dapatkan pada musim tersebut. Hingga musim 1993-94 mereka menjadi juara La Liga. 3 piala Supercopa de Espana dan 1 piala UEFA Super Cup. 2 musim berikutnya, Barca puasa gelar dan akhirnya Cruyff dipecat. Josep Nunes dengan tega memecat orang yang menyelamatkan mukanya. Dari segalanya, satu hal yang paling penting dibenahi oleh Johan Cruyff adalah pembenahan tim muda yang ia lakukan. Tanpa reformasi La Masia, Xavi, Iniesta dan Messi tak akan ada, termasuk Pep Guardiola. Ia masuk ke Barcelona pada tahun 1986 yang artinya ia adalah generasi pertama yang merasakan tangan dingin Johan Cruyff. Pada segala hal yang aku lakukan, Johan Cruyff dan Sir Alex Ferguson selalu hadir, khususnya saat berkaitan dengan masalah manajemen manusia. Ujar anak Johan Cruyff, Jordi Cruyff, dikutip dari Coach Voice. Setiap tim, dari tim U8 hingga Barcelona B, harus memainkan skema yang sama dengan apa yang dimainkan oleh tim senior. Tujuannya agar mereka siap apabila nanti akan masuk ke tim senior, sehingga tak butuh adaptasi yang lama. Jordi bercerita bahwa sang ayah selalu hadir saat tim junior latihan di sore hari. Bahkan dirinya ikut serta bermain rondo dengan anak-anak. Cruyff datang dan bertanya kepada mereka apa yang mereka pelajari dan apakah mereka sudah paham. Pastinya pendekatan seperti itu membuat Cruyff tahu nama setiap anak-anak yang ia temui. Apa yang dimiliki oleh Barcelona sekarang ada andil dari Johan Cruyff. Permainan Barcelona yang bisa membawa mereka menjadi juara adalah warisan paling berharga dari Cruyff, termasuk semua lulusan La Masia sejak tahun 1990-an. Mereka semua adalah karya Johan Cruyff yang berhasil mengubah sejarah Barcelona, bahkan sepak bola untuk selamanya. Johan Cruyff meninggal dunia pada 24 Maret 2016 di Barcelona. Menurut situs resmi Blaugrana, Cruyff meninggal setelah berjuang melawan kanker paru-paru yang dideritanya.